Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut, hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari kondisi manusia yang sudah meninggalkan diri kamu, baik secara komitmen ataupun secara asmara, untuk siang hari ini, kemungkinan besar kondisi manusia itu ada tangisan. Bukan hanya tangisan,
tetapi seperti orang yang menerima apa yang menjadi kesengsaraan dia. Bukan hanya kesengsaraan, tetapi manusia itu pun merasa menyesal ketika dia melihat apa yang menjadi karakter dia di masa lalu ketika dia memperlakukan diri kamu secara tidak wajar. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, cawan yang saya tarik ini, saya mengatakan kembali terhadap diri kamu, kondisi dia pun di luaran sana ini sudah menerima apa yang menjadi penolakan terhadap berbagai orang, di mana berbagai orang sudah tidak menghargai apa yang menjadi kehadiran dia. Bukan hanya penolakan saja yang sudah dilakukan oleh berbagai orang di luaran sana, sepertinya kondisi dia ini pun ada kaitannya secara hutang piutang sehingga membuat diri dia merasa ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan ada kewaspadaan yang begitu sangat luar biasa. Begitu saya memegang kartu yang saya pegang ini, sulit untuk saya katakan bahwasannya situasi manusia itu ada keceriaan, ada senyuman, ada kegembiraan, ada pemikiran yang bersifat stabil. Sangat sulit karena memang kartu ini berbicara dalam bentuk tangisan, dalam bentuk duka, dalam bentuk penyesalan, dan dalam bentuk keterpurukan dan situasi kehancuran. Kalaupun kartu yang saya pegang ini, saya mencoba untuk mengatakan kembali ketika kamu ada komitmen terhadap manusia tersebut, saya yakin dan saya percaya kamu selalu memberikan apa yang menjadi kesempatan kamu untuk menunggu dia agar dia ada perubahan. Tetapi ketika kamu memberikan apa yang menjadi kesempatan kamu dan ketika kamu menunggu apa yang menjadi perubahan manusia itu tidak memperlihatkan apa yang menjadi perubahan dia, tetapi dia malah memperlihatkan bagaimana kondisi karakter yang bersifat kekanak-kanakan, bersifat egois, bersifat keras kepala, dan tidak memperdulikan diri kamu. Ini 5 cawan. Kalaupun saya katakan kembali bagaimana situasi perasaan kamu, mental kamu, batin kamu, bisa saja pemikiran kamu selalu mempertanyakan komitmen seperti apa yang saya lakukan ini. Komitmen seperti apa yang saya pertahankan ini. Komitmen seperti apa yang saya prioritaskan ini. Komitmen seperti apa yang saya tunggu dari hasilnya. Komitmen seperti apa yang dimana saya selalu menyembunyikan apa yang menjadi kesalahan dia, tetapi ujung-ujungnya saya yang mendapatkan sisi trauma, saya yang mendapatkan pengalaman yang bersifat buruk, saya yang mendapatkan kenangan yang bersifat buruk. Saya yakin dan saya percaya apa yang barusan saya katakan ketika saya berbicara apa yang menjadi komitmen kamu di masa lalu itu terjadi secara realita. Tetapi perlu kamu ketahui, saya mengatakan apa yang saya katakan tadi bukan berarti saya mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu. Tidak. Muncul kartu Six of Cups. Kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, sepertinya ini kartu mendukung dari keluarnya kartu pertama. Mendukung dalam arti apa? Saya tadi sempat mengatakan manusia itu ada penyesalan dari kondisi di masa lalu ketika dia memperlakukan diri kamu secara tidak wajar. Penyesalan itu ternyata membuat diri dia
ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, ingin bertemu terhadap diri kamu, dan ingin reunian terhadap diri kamu. Bertemu dalam kategori apa? Bisa saja ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, dan bisa saja ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa dipermalukan, dan bisa saja apa yang dia simpan secara pemikiran ternyata pemikiran dia masih bersifat kenangan baik yang pernah kamu berikan. Muncul kartu The Hierophant, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta laki-laki. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik inilah yang menjadi alasan kenapa manusia itu ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, karena memang dia sadar kehadiran kamu itu sudah terlalu banyak memberikan yang namanya keuntungan terhadap diri dia. Dia sadar bahwasannya dia tanpa diri kamu tidak bisa memiliki apa yang menjadi kestabilan di dalam kehidupan dia. Dia sadar ternyata kepergian dia tidak membuktikan bahwasannya manusia itu mendapatkan apa yang menjadi pemikiran yang sesuai dengan ekspektasi dia. Wah geng, ini orang masih mengharapkan diri kamu agar kamu memberikan nasihat. Ini orang masih mengharapkan diri kamu agar kamu memberikan apa yang menjadi bimbingan. Muncul kartu Ten of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, coba perhatikan bagaimana situasi gambar tersebut. Seseorang yang memikul, tetapi apa yang dipikul ini membuktikan ada beban. Seseorang yang memikul, apa yang dipikul ini membuktikan ada keruntuhan, ada kehancuran, keadaan mental dan batin tersiksa, keadaan pemikiran bersifat buntu dan linglung. Jadi kalau saya katakan kartu ini terhadap kondisi dari manusia itu terlalu memaksakan diri untuk meninggalkan diri kamu, ujung-ujungnya dia sendiri yang bersifat runtuh total. Muncul kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa kartu ini pun seperti memberikan alasan kenapa manusia itu ingin bertemu dan ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, karena memang dia masih memiliki energi untuk ketergantungan terhadap diri kamu. Di saat komunikasi atau koneksi sudah tidak lagi berbicara, seakan-akan manusia itu masih menghayalkan diri kamu, seakan-akan manusia itu masih terobsesi terhadap diri kamu, seakan-akan manusia itu tidak ada kestabilan. Di saat dia masih ada yang namanya komunikasi terhadap diri kamu secara komitmen, dia tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban dia, tetapi dia menuntut apa yang menjadi kewajiban kamu. Di saat dia masih ada komitmen terhadap diri kamu, ini orang tidak mau untuk disalahkan, tetapi dia ingin menyalahkan diri kamu. Walaupun dia yang memiliki kesalahan, belum tentu kesalahan itu bisa dia akuin. Pasti dia akan melempar kesalahan tersebut terhadap diri kamu agar kamu memenuhi apa yang menjadi kepentingan dia, kebutuhan dia, dan keinginan dia. Muncul kartu The Empress,
yang dimana kemunculan kartu ini, ratu di atas ratu, tadi The Emperor, sekarang giliran The Empress. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata The Empress, lagi-lagi saya akan mengatakan manusia itu untuk siang hari ini tidak ada ruang untuk menghirup udara segar. Lagi-lagi saya akan mengatakan kondisi dia merasa tercekik, kondisi dia merasa terbebani, merasa terkekang. Nih, The Emperor dengan The Emperor, The Empress. Kedua kartu yang saya tunjuk ini bisa saja manusia itu tidak mau pisah secara alam bawah sadar. Tidak mau pisah ketika dia melihat apa yang menjadi perubahan kamu saat ini. Muncul kartu The Hermit yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa kartu ini seperti membuktikan yang dimana manusia itu tidak ada ketenangan secara mental ketika jauh dari diri kamu. Tidak ada kestabilan ketika dia jauh dari diri kamu. Yang dia dapatkan apa? Keterpurukan, ketakutan, seperti orang penuh kecemasan, seperti orang yang sedang menyalahkan diri sendiri untuk siang hari ini. Muncul kartu Five of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan dia tanpa diri kamu, seperti menerima apa yang menjadi kesialan dia. Dia tanpa diri kamu seperti menerima apa yang menjadi situasi di mana dia dihajar total dari berbagai konflik. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.